Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, anak-anak sekalian, semuanya kabarnya Pak? Bapak absen dulu ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak absen dulu. Siapa yang hadir? Tidak. Baik, semuanya hadir semua? Ya, kalau hadir semua berarti kita ini semua harus semangat yang belajar itu. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu Bapak harapkan kesediaan daripada anak kami Afwahim Bapak yang belajar ini ya. Silakan berdoa ya. Ayo, Lena, bismillah. Terima kasih untuk apa yang tadi. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini orang apa? Indonesia. Nah, sebagai kita warga negara Indonesia yang cinta kepada negara kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional salah satu yang ada di Indonesia ini. Untuk itu kita semua berdiri dulu. Siap semua? Nah, untuk lagu wajibnya yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ayo mulai. Nah, silakan dulu. Nah, dengan lagu ini mungkin kita semua selalu cinta kepada Indonesia. Ayo, semuanya sudah siap untuk belajar? Ada yang masih ingat pelajaran kita yang lewat? Ya. Tanda-tanda usia. Usia apa? Ya, bagus. Sampai kamu buat kawan kalian. Tanda-tanda usia bayi. Tapi hari ini pelajaran kita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Apa pelajaran kita? Kisah di sini ada yang pernah pindah sekolah. Pindah rumah? Ya, Rika pernah pindah rumah. Kalau kita bahasa kita Indonesia pindah. Tapi kalau dalam bahasa Arab hijrah. Hijrah itu sama tidak pindah. Nah, untuk tujuan pelajaran kita hari ini adalah, ayo perhatikan, ini tujuan pelajaran kita. Apa tujuannya? Ayo silakan dibaca sama-sama. Setelah
mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya hijrah, peserta didik. Berarti kalian apa maksudnya? Peserta didik diharapkan mengetahui apa sebab-sebab Nabi hijrah, apa hikmah Nabi hijrah. Dengan pelajaran ini nanti kalian bisa mengetahui apa sebabnya, apa hikmahnya dengan baik dan benar. Kalau sudah mengetahui, maka anak-anakku sekalian karakternya akan kuat karena mengetahui peristiwa itu dari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan ke depan. Bapak tayangkan sebuah video cerita hijrah Nabi Muhammad. Ayo perhatikan yang baik dengan pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di punggung beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan harga maut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidurnya. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abu bin Quraikil untuk menjadi. Pada tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah dan bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Selama perjalanan, mereka selalu dibantu oleh Allah dengan berbagai macam cara, termasuk perlindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, sehingga tampak seolah-olah gua itu tidak pernah digunakan. Ketika situasi di Mekah mereda, Nabi Muhammad pada tanggal 8 Rabiul Awal rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai duhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad tinggal di Kuba selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Di hari kelima, Nabi Muhammad beserta rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Madinah. Namun waktu sholat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Wadi Ar-Rumna, Lembah Ar-Rumna. Setelah selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Nabi Muhammad memasuki kota Yatsrib,
Yasrib berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itulah video tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Belakang kira-kira ada lagi. Nah, sudah paham? Bapak kasih tugas kelompok. Bapak bagi kelompoknya. Kelompok yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Nah, sudah siap untuk mengerjakan tugas kelompok? Baik, sebelum kalian kerjakan tugas kelompoknya, kita istirahat dulu. Ayo berdiri dengan kita. Ayo, berdiri semua. Ayo, ya. Apa tadi nyanyinya? Tangan di atas. Dapat semua. Ayo, mulai 1, 2, 3, ya. Nah, ayo pertama kita semua. Ya, silakan dulu. Semangat belajar? Nah, kemudian ayo kita lanjutkan pembelajaran kita dengan tugas kelompok. Ambil bukunya, kalau ada bukunya diambil. Nah, tugas kelompoknya. Ini untuk kelompoknya. Ini ya. Tugas kelompok ini. Nah. Ayo silakan berkata sama-sama ya kita lagi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Kerjakan kelompoknya mulai dari sekarang. Ayo, ayo diskusikan. Ada yang kurang apa? Diskusikan sama kawanmu. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kita tugas kelompoknya. Ayo lah, apa lagi? Diskusikanlah sama kawanmu. Ayo.
Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Apa? Ada yang paling jelas kan? Iya, nanti cerita. Jadi kayak nanti kelompok-kelompoknya, dia yang presentasikan. Bacakan hasil diskusinya nanti. Nah, udah selesai. Tugas kelompoknya, apa? Tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, sekarang pembelajaran yang kita adalah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1, ayo maju. Presentasikan hasil daripada kelompok 1. Ya, silakan hasilnya. Di sini. Betul, ada ya. Ya. Serap-serap Nabi Hijrah. 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berdakwah dan berbuat ajaran Islam. 3. Melindungi kaum muslimin dari siksaan kafir Quraisy. 4. Mencari tempat hidup yang lebih baik. Ya, tentang keduanya. Itu adalah hasil jamin pimpinan. Sini dulu ya. Sini dulu. Ayo, yang kelompok 2 menanggapi bagaimana dengan hasil diskusi kelompok 1. Angkat tangan. Yang setuju boleh bilang setuju, tidak setuju angkat tangan. Coba dulu apa? Ya. Kapi. Bagaimana pendapatmu? Hasil. Baik. Ayo tentang menurut Kapi. Ayo, silakan mendengar. Baik. Selanjutnya daripada pembelajaran kita untuk presentasi kelompok 2 minggu depan kita lanjutkan. Ya, karena waktu kita sudah mulai habis. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ayo kesimpulannya apa? Nah, ini dari kesimpulannya Bapak bisa dari kelompok 2 bacakan kesimpulan daripada pembelajaran hari ini. Ayo maju. Ya. Dan bacakanlah hasil semua. Serap-serap Nabi Hijrah. 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berdakwah dan berbuat ajaran Islam. 3. Melindungi kaum muslimin dari siksaan kafir Quraisy. 4. Mencari tempat hidup yang lebih baik. Hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 1. Belajar mengalah untuk menang. Dengan berhijrah ke Madinah, umat muslim bisa dikatakan mengalah karena mereka meninggalkan banyak harta benda di Mekah. Kendati demikian, umat muslim tetap menang karena berhasil mempertahankan keimanannya kepada Allah, sehingga mengalah dan merelakan hartanya lebih baik daripada harus keluar agama Islam demi menuruti paksaan kaum kafir Quraisy. 2. Tumbuhnya rasa rela berkorban demi Islam. Harta yang ditinggalkan umat muslim Mekah bukan hanya rumah, tetapi juga yang terpakar kebunnya menjadi sumber kehidupan mereka. Nah, ya, tentang buat kawan yang jelas bacakan kesimpulan dari pembelajaran kita ini. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, bagaimana perasaanmu pembelajaran kita hari ini? Senang. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari tentang surah At-Tin. Mempelajari apa? Surah At-Tin. Jadi Bapak harapkan anak-anakmu semuanya bukumu dibuka di rumah, pelajari dulu
Lalu biar minggu depan biar lebih paham kita bahas tentang pembelajaran surah apa? Surah. Nah, kalau begitu pembelajaran kita sudah selesai, maka kita tutuplah dengan bacaan Nah, dari itu kita membacakan untuk apa dulu? Surah pendek. Dari itu apa dulu? Surah An-Nas. Ayo mulai. Nah, baik anak-anakku, mungkin kalau ada kesalahan Bapak dalam pelajaran kita ini, Bapak minta maaf. Apalagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.